Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempak, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Sahabat Putri Cempak, beberapa orang menyampaikan keputusannya untuk menikah atau tidak menikah. Ada yang memang memutuskan menikah, ada yang memutuskan tidak menikah selama hidupnya. Tapi pertanyaannya kemudian adalah, lebih baik menikah atau tidak menikah sih? Nah, itu masing-masing individu yang berhak untuk menjawab. Masing-masing personal orang itu punya alasan kenapa dia harus nikah. Tidak boleh kemudian kita menikah hanya karena malu dicemooh sama orang, kamu itu sudah tua kok belum nikah-nikah, segera nikah, tapi ternyata nikah setahun cerai. Atau kemudian ada, kamu nikah dong ketika usiamu masih muda supaya anak-anakmu itu nanti bisa kamu rawat, bisa sampai kamu tua, tapi ternyata si Gala, anaknya Vanessa Angel itu sama anaknya Bibi masih kecil, bapak ibunya sudah nggak ada, kan begitu. Kita tidak bisa sih karena mengomentari kehidupan orang sesuai dengan persepsi kita, nggak bisa, karena masing-masing orang mempunyai garis takdir masing-masing, dan orang yang mendapatkan ridho Allah adalah orang yang menjalankan kehidupannya ridho terhadap semua ketentuan Allah. Jadi kalau yang saat ini diberi kesempatan Allah sudah menikah sekali seumur hidup, berbahagia dengan anak-anaknya, disyukuri. Kalau yang selama ini misalnya sampai umurnya 50 tahun lebih belum dapat jodoh dan hidupnya masih kondisinya belum prima, ya disyukuri karena masih sehat kan, tidak terlalu banyak pikiran, karena punya anak itu juga pikiran loh, punya suami juga punya pikiran, punya istri juga pikiran kan. Ya tapi yang selama ini misalnya tiba-tiba diparinginya anugerah Gusti Allah bisa menikah berkali-kali, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 kali misalnya, ya harus disyukuri. Alhamdulillah saya bisa punya suami atau punya istri beberapa kali sehingga tahu karakter masing-masing, sehingga bisa menjalani kehidupan yang sah secara agama dengan berganti-ganti pasangan. Tapi semua itu tidak bisa kemudian kita memberi penilaian itu jelek, itu baik, itu salah, itu benar, nggak bisa. Semua yang menjalani adalah diri kita pribadi. Untuk itu ketika kita memutuskan untuk menikah, syarat utama itu adalah kita harus tahu bahwa nikah itu ibadah, bukan sekedar punya pasangan, bukan sekedar kita butuh melampiaskan syahwat atau nafsu, tidak, tapi menikah adalah ibadah, perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah. Jadi menikah itu ya karena ibadah. Sudah, kalau memang diniatkan ibadah, berarti suka dukanya harus ikhlas menerima, ini ibadah kok. Artinya ketika kita sudah memutuskan untuk menikah, ada hal-hal yang perlu kita korbankan demi kebahagiaan rumah tangga kita, demi keharmonisan rumah tangga kita. Kita harus tahu hak dan kewajiban kita. Kita menikah kalau niatnya ibadah, kita tahu bahwa semuanya ada nilai ibadahnya. Senyum dengan suami, senyum dengan istri ibadah, berpegangan tangan pun ibadah, semua ada pahalanya. Tetapi ketika kita sudah menikah tapi kemudian kita tidak merasakan kebahagiaan, bahkan merasakan penderitaan, bahkan merasakan sebuah kerugian yang maha dahsyat, misalnya kita merasa hidupku kok malah menderita, hidupku kok sengsara gara-gara saya menikah. Allah tidak mempermasalahkan tentang pernikahan kita. Jika memang kita punya masalah, jika kita memang tidak bahagia, boleh berpisah. Tetapi ingat bahwa mohon maaf, perceraian itu sesuatu yang dibenci Allah. Artinya sepanjang kita bisa bertahan, jangan bercerai. Tetapi kalau perempuan minta cerai itu dilaknat, jangan. Tapi kalau perempuan dicerai nggak apa-apa, silahkan, nggak masalah, asalkan sudah tidak, prinsipnya sudah tidak sama, sudah tidak bisa disatukan. Dan ini kesepakatan semua ulama dimanapun berada. Ketika masing-masing tidak bisa menjalankan hak dan kewajibannya, itu jalan terbaik justru berpisah. Misalnya punya suami tapi tidak mau menafkahi, tidak nafkahi lahir, tidak nafkahi batin, bahkan sering menyiksa, KDRT dan sebagainya, menyepelekan kita, tidak menghargai kita, kemudian selalu berbohong, tidak jujur, dan semuanya, semua yang jelek-jelek dilakukan, ngapain dipertahankan? Menikahnya tidak menjadi ibadah tapi menjadi neraka. Karena kita sebagai istri misalnya tidak taat juga dosa, sebagai suami tidak bisa memberikan kewajibannya juga berdosa, berarti berpisah diperbolehkan.
Tetapi ketika menikah itu benar-benar diniati ibadah, pasti kedua belah pihak akan tumbuh rasa saling menyayangi, saling mencintai, dan saling berkoordinasi, berkomunikasi, dan berkompromi. Mau dibawa kemana sih mahlige rumah tangga kita? Apakah kita mau berbahagia atau kita hanya begini-begini saja tanpa arahan, tanpa konsep, tanpa visi yang jelas tentang pernikahan? Untuk itu, menikah adalah ibadah, bisa menjadi ibadah apabila kedua belah pihak suami istri itu saling menyayangi dan saling mencintai dengan ikhlas. Tanpa itu tidak bisa. Jadi suami sayang tapi istrinya nggak sayang, berarti bertepuk sebelah tangan. Nggak bisa dong. Istri cinta tapi suami nggak cinta, berarti berlawanan. Nggak bisa dong. Yang paling bagus ya harus saling mencintai dan saling menyayangi. Ada banyak kata orang, lebih enak dicintai daripada mencintai. Siapa bilang? Kalau kita nggak cinta ya tersiksa. Meskipun suami kita cinta nih setengah mati dengan kita misalnya, kita dipuja, kita diswayangi, dicinta, tapi kita nggak cinta, nggak bisa, tersiksa kita. Melayani juga nggak ada rasanya. Kemudian kita hanya sekedar menjalankan kewajiban tanpa perasaan yang tulus dan kasih sayang yang ikhlas. Tanpa itu hambar. Rumah tangga tidak bisa dijalankan dengan baik. Untuk itu perlunya kita punya teman, punya sahabat yang bisa menasihati pernikahan kita dengan baik. Karena apa? Hidup itu terus berjalan. Tidak ada alasan orang menikah, aku menikah yang penting anak-anakku bahagia, suamiku bahagia, aku nggak usah bahagia, nggak apa-apa, nonsen. Paling setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tahun ke-21 Anda sudah nggak kuat, Anda pun akan berpisah. Untuk itu lebih baik dilakukan komunikasi, koordinasi, berkompromi, saling kasih mengasihi antara suami dan istri, saling mencintai antara suami dan istri, saling ikhlas antara suami dan istri, sehingga masing-masing akan tahu bahwa hakikat menikah adalah ibadah. Jadi dulu ketika saya masih kecil nih, misalnya melihat orang tua kita itu harmonis, kemudian ayo Bu ibadah, ayo Pak ibadah, berdua pergi jalan-jalan, rekreasi, niatkan ibadah, jangan niatkan hambur-hamburkan uang, jangan niatkan hambur-hamburkan waktu. Itu ibadah, menyenangkan istri, menyenangkan suami, itu ibadah. Ayo kita jalan-jalan, makan berdua yuk ke restoran, itu ibadah, bukan boros, bukan menghambur-hamburkan uang. Jadi kalau pilihan kita menikah, jadikan semua aktivitas dalam perjalanan pernikahan kita itu menjadi ibadah. Kalau sudah tidak menjadi ibadah, tidak ada kompromi, tidak ada koordinasi, tidak ada sebuah keikhlasan, tidak ada kasih sayang, tidak ada saling mencintai, boleh berpisah pada saat yang tepat. Itu pun perpisahannya harus dengan bil ma'ruf, tidak dendam. Jadi perpisahan yang baik, yang dewasa, yang sudah dikomunikasikan dengan baik, bahwa kita tidak mungkin bisa bersama karena kita sudah beda haluan. Artinya pernikahan sudah tidak bisa menjadi ibadah. Sekarang, apakah boleh untuk memilih tidak menikah? Boleh. Menikah itu diwajibkan bagi seorang laki-laki yang sudah mapan, sudah balik, punya nafsu besar, kemudian dia mampu untuk mencukupi keluarganya, itu wajib hukumnya bagi laki-laki itu untuk menikah, segera cari istri. Tapi apabila ada laki-laki penghasilan nggak punya, terus kemudian ilmu nggak terlalu pinter, syahwat dia puasa terus, setiap hari puasa Senin Kamis, berarti dia nggak punya nafsu misalnya, dia nggak punya tanggung jawab, dia nggak usah menikah, malah haram kalau mau nikah. Karena apa? Mau dikasih makan apa anak istrinya? Kalau kemudian dia memilih untuk tidak menikah, ya tidak apa-apa, memang dia tidak mampu. Tapi apabila ada laki-laki, dia sudah mapan, dia punya rumah sendiri, agamanya pintar, tapi impoten, kira-kira bagaimana? Apakah tidak merugikan perempuan? Ya harus dikompromikan. Aku ini mau menikah, tapi aku ini impoten misalnya, harus dikompromikan. Berarti aku memilih tidak menikah lah, harta bendaku semua mau tak sedekahkan, aku mau bikin yayasan sosial, aku mau bikin rumah yatim piatu, aku mau bikin lembaga pendidikan, lebih bagus daripada dia menikah tapi menipu. Apalagi kalau dia menikah kemudian membiarkan istrinya bermaksiat, naudzubillah min dzalik, hanya kemudian butuh eksistensi diri. Sepenting orang melihatnya aku punya istri, istriku punya anak, biarkan dia menjalankan maksiat nggak apa-apa, yang penting orang melihatnya itu aku punya istri, aku punya anak, aku orang kaya, aku gini-gini. Berarti duniawi.
lebih baik dia tidak menikah. Misalnya nih ada orang, dia sehat secara jasmani, nafsunya gede, tapi dia tidak mapan, dia tidak bisa mencukupi istrinya, keluarganya, tapi dia baik, dia rajin ngaji, dia ilmu agamanya kuat, tapi dia tidak bisa bekerja. Kan ada orang, Allah itu memberikan kebahagiaan, kemudian nasib, takdir pada orang kan tidak sama ya, kemudian dia berkenalan dengan seorang perempuan yang notabene lebih mapan, kemudian tahu, Mbak mau nggak nikah dengan saya, tapi aku nggak bisa kerja maksimal, ya mungkin jenengan lebih kaya, saya hanya orang sederhana, tapi insya Allah aku bisa membimbingmu ke surga, aku bisa kok menghargai dirimu asalkan jenengan juga menghargai saya. Nggak apa-apa mas, aku butuh suami yang alim, yang soleh, soal duit aku nggak kekurangan apa-apa kok, yang penting aku diajari ibadah yang baik ya. Menikahlah, kemudian mereka sama-sama saling menghormati, kemudian saling menutupi kekurangan masing-masing. Orang lain, nah aku ya nggak mau, ngapain nikah, aku nggak dicukupi nafkah. Dicukupi buat apa, istrinya sudah kaya, kan ya nggak apa-apa, asalkan ada kompromi, ada komunikasi, nggak masalah. Laki-laki mencukupi sesuai kemampuannya. Dek, senajan sampean bayarannya sesasi 100 juta, tapi aku bayaran guru madrasah sesasi meng 500.000, tak wehna jenengan tetap gak apa-apa, ini kuatku nafkah. Alhamdulillah mas, matur nuwun, mudah-mudahan rumah tangga kita berkah barokah. Aku juga gitu mas, bayaranku ini 100 juta, daripada saya sulit mencari orang yang untuk tak sedekahi, mending aku sedekah karo bojokku dewi, jenengan tak kasih sedekah per bulan 90 juta mas. Itu kan lebih bagus daripada disedekahkan orang lain, disedekahkan ke suaminya, kemudian suaminya bikin pondok, suaminya bikin pesantren, yang dapat pahala siapa? Istrinya dapat pahala, rumah tangganya harmonis. Ini pilihan teman-teman. Wahai sahabat muslimah, dunia ini tergantung kita, mau kita hadapi seperti apa, mau kita konsep bagaimana, itu tergantung kita. Tapi kalau kemudian ada seorang suami yang mendolimi istrinya, sudah tidak menafkahi, sudah selalu mencela, mencaci maki, kemudian menganiaya, kok seorang istri masih bertahan, nggak apa-apa, yang penting aku jadi istri yang baik, begini-begini, dia mau kemudian hidupnya selamanya menderita, wah itu perempuan surga temenan. Asalkan lahir batin loh, tidak hanya lahiriahnya saja, tapi batinnya dia menangis, berkeluh kesah, nangis, ya Allah Gusti salahku apa, bujuku kok koyo ngene, nakal karo aku. Nah itu nggak boleh. Kalau sudah nerima, kalau tidak menerima, berpisah lebih baik. Jadi monggo, menikah juga karena ibadah, tidak menikah pun karena ibadah, dua-duanya sama, kadarnya sama. Yang tahu ini akan menjadi ibadah atau ini akan menjadi maksiat itu diri kita sendiri. Apakah kita harus menikah atau lebih baik kita sendiri? Apalagi kalau sudah menikah beberapa kali. Misalnya, mohon maaf, ada perempuan yang sudah sekali dua kali jadi janda, ada laki-laki yang sekali dua kali jadi duda, pasti lebih matang dalam mengambil sebuah keputusan, apakah menikah ataukah sendiri. Ada variabel yang harus dipertimbangkan, bagaimana anak-anakku, bagaimana orang tuaku, bagaimana nanti begini-begini, dipertimbangkan. Konsultasi dengan orang yang tepat, lakukan istikharah, minta petunjuk kepada Allah, karena orang baik pasti berjodoh dengan orang baik. Kalau ada orang baik berjodoh dengan orang tidak baik, itu hanya sementara. Allah akan meridhoi hambanya yang baik berjodoh dengan orang baik. Untuk itu, kalau kita mau mendapatkan jodoh yang baik, perbaiki diri kita dulu. Jangan kemudian begini, aku mau jodoh yang soleh, aku mau jodoh yang baik, tapi kita sholat nggak pernah, kita selalu ke diskotik, kita kumpulnya yang nggak benar. Dapat dari mana suami yang soleh? Ya nggak bisa lah. Begitu sebaliknya, sehingga mari kita memposisikan diri sebagai manusia seutuhnya adalah apabila ada orang menikah adalah ibadah. Berapa kali pun menikah adalah ibadah. Apabila ada orang berpisah, kalau memang itu demi kebaikan, itu tidak bisa menjadi ibadah. Apabila ada orang tidak menikah seumur hidupnya, tidak pernah menikah karena berbagai hal, sebab dan sebagainya, itu juga adalah ibadah sesuai dengan versi mereka. Apalagi di bulan Ramadan ini, sahabat Putri Cempa, mari kita mensyukuri apabila kita mempunyai keluarga yang harmonis, hangat, penuh perhatian, penuh kasih sayang, kita punya suami yang menyayangi, kita punya istri yang menghargai kita, kita bisa hidup dalam rumah tangga yang harmonis, yang
diridhoi Allah, itu kenikmatan yang luar biasa dibanding dunia seisinya. Bagaimanapun ibadah kita akan lebih sempurna apabila kita berpasangan dengan orang yang tepat yang dipilihkan Allah kepada diri kita. Semoga teman-teman semuanya yang belum punya jodoh segera mendapatkan jodoh yang baik. Kemudian nanti Mas Erwin juga dapat istri yang solehah, Mas Bayu juga gitu, kalau saatnya menikah dapat istri yang solehah. Semuanya akan pernah ke Gusti Allah. Jadi kita ikuti saja alur kehidupan ini dengan ikhlas, dengan ridho, kita rela terhadap semua ketentuan Allah terhadap diri kita. Yakinlah Allah akan memilihkan seseorang yang terbaik untuk kita jika kita benar-benar menjadi orang yang baik jiwa, raga, lahir batin kita. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.